wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo Bapak Ibu yang masih di pinggir-pinggir booth, boleh sedikit merapat ke tengah karena sebentar lagi kita akan memulai sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu adalah Pertamina Hybrid Talk Show Trade Expo Indonesia tahun 2022. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sudah berada di boothnya Pertamina. Jadi sekedar informasi untuk Bapak Ibu yang belum tahu bahwa Pertamina ini ada 3 booth yang isinya adalah 50 mitra binaan Pertamina. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kesini, silakan untuk datang melihat-lihat dan juga sekaligus untuk membeli produk-produk dari mitra binaannya Pertamina. Dan juga Bapak Ibu sekalian, Pertamina akan hadir di tanggal 19 sampai 23 Oktober tahun 2022 ya, dengan berbagai macam varian produk, dan juga kita ada talk show yang dilakukan selama 2 kali dalam 1 hari ya. Jadi ada di jam 11 sampai jam 12, lalu ada di jam 16 sampai 17. Tapi khusus untuk hari Jumat ini kita akan mulai di jam 13.00 sampai jam 14.00. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi hari ini aku nggak sendiri karena aku ditemani oleh Kak Anissa. Halo Nadia, apa kabar Kak Anissa? Baik banget. Jadi Kak Anissa ini adalah Head of Marketing PT Andalan Ekspor Indonesia. Gimana Kak Anissa kabarnya hari ini? Baik Nadia, senang banget diundang untuk ke acara Pertamina Hybrid Talk Show hari ini. Kebetulan nanti ada beberapa yang mau aku sharing-sharing terkait gimana sih caranya kita jual beli melalui e-commerce platform, gimana sih kita cara cari buyer dan lain-lain. Nanti kalau Bapak dan Ibu exhibitor bisa meluangkan waktunya sebentar ke sini, nanti akan kita sharing-sharing bareng aja. Oke, siap. Jadi akan banyak banget Bapak Ibu talk show menarik dari Pertamina ya, sampai tanggal 23 di hari Minggu nanti. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu berkesempatan untuk hadir di AISBSD Tangerang, langsung saja Bapak Ibu hadir ke sini. Kita ada di Hall 7 di boothnya Pertamina. Jadi silakan merapat nih, untuk Bapak Ibu yang masih di pinggir boleh ya merapat ya, karena kita akan segera mulai untuk talk show dengan topik Global Platform E-commerce oleh Kak Anissa. Oke, Betul. Kak Anissa, mungkin kita langsung mulai saja untuk sharingnya ke Bapak Ibu sekalian ya. Oke, silakan Kak Anissa. Terima kasih Nadia untuk sedikit perkenalannya. Untuk Bapak Ibu exhibitor yang ingin cari tahu lebih banyak informasi terkait gimana kita cari buyer global, gimana cara kita mengelola e-commerce kalau memang sudah punya dan lain-lainnya, boleh mampir, nanti kita akan sharing bareng-bareng dan discuss bareng-bareng. Jadi izin langsung paparan untuk Mbak Nadia. Oke, silakan. Jadi memang tema hari ini yang mau saya paparkan dan sedikit sharing-sharing yaitu terkait e-commerce global platform, terkhusus hanya mengenai B2B. Jadi untuk sedikit gambaran di awal Mbak Nadia dan teman-teman Ibu Bapak dan Ibu exhibitor, e-commerce itu ada 2 model. Jadi yang pertama ada e-commerce model B2C dan ada e-commerce model B2B. Oke, Kak Anissa, ini sedikit mengulang materi yang sudah disampaikan atau paparan yang sudah disampaikan oleh Kak Cut ya. Waktu di hari Rabu ya, atau di hari pertama adanya Trade Expo Indonesia ini, Kak Cut sudah memaparkan terkait dengan perbedaan antara B2B dengan B2C. Betul. Nah, jadi sekarang Kak Anissa bakal melengkapi paparan tersebut dengan menjelaskan mengenai platform B2B dan juga B2C ya. Oke, silakan Kak. Oke, jadi karena paparan hari ini yang akan saya sharing terkait B2B online platform. Nah, B2B itu apa dan pertama-tama e-commerce itu apa? Jadi Bapak Ibu exhibitor teman-teman di sini semua, e-commerce itu apa sih? Jadi e-commerce itu sebetulnya secara singkat bisa diringkas merupakan sebuah aktivitas jual beli yang dilakukan secara elektronik. Jadi mau jual atau membeli yang melalui elektronik atau media-media online itu bisa kita sebut dengan e-commerce. Dan e-commerce itu sebetulnya seperti contohnya marketplace. Nah, marketplace itu juga termasuk dalam model bisnis e-commerce. Cuma bedanya kalau marketplace itu ada pihak ketiga. Dalam artian ada seperti perantara di tengah yang melakukan ada transaksi sirkulasi uang dan lain-lain transaksi dan masih banyak hal lainnya. Tapi kalau di e-commerce ini sendiri itu tidak ada pihak di tengah yang seperti dilewati untuk transaksi sirkulasi uangnya. Jadi langsung antara seller dengan buyer. Nah, untuk hari ini karena terkait e-commerce hanya di B2B fokusnya, jadi akan saya bawakan salah satu B2B platform online yaitu alibaba.com. Oke, alibaba.com. Semoga Bapak Ibu di sini sudah mengenal ya mengenai alibaba.com. Oke, silakan Kak Anissa. Oke, next. Nah, sebelum kita masuk ke alibaba.com, Mbak Nadia, ini ada sedikit paparan terkait e-commerce dan benefitnya.
Apa sih untungnya kalau kita jualan atau mempromosikan barang kita secara online atau melalui e-commerce? Nah, tadi seperti yang sudah saya mention di awal, e-commerce itu apa? Segala aktivitas atau activity jual beli yang dilakukan secara online menggunakan internet dan lain sebagainya. Seperti dalam hal kalau dibandingkan dengan toko-toko konvensional, nah itu offline, kalau e-commerce itu online-nya. Oke, nah kemudian benefitnya apa aja Mbak Nadia dan teman-teman eksibitor semua? Kalau kita memasarkan atau mempromosikan produk melalui e-commerce, ini ada beberapa benefit, sebetulnya lebih banyak dari ini, tapi hanya saya rangkum 5 poin pentingnya. Benefitnya yang pertama, kita nggak perlu jaga toko, misalkan kayak buka tutup toko, kalau pagi-pagi buka terus malamnya harus tutup. Nah, kalau di e-commerce ini 24 jam. 24 jam 7 hari dan 365 hari 1 tahun. Nah, jadinya kita nggak perlu banyak tenaga untuk buka toko, tutup toko karena itu online sepanjang waktu. Kemudian yang kedua, kemudahannya, convenience and easiness. Itu juga bisa dibandingkan kalau misalkan kita masih offline dan online itu bisa lebih kita bikin banyak perhatian kalau online. Kita bisa kita bisa branding, kita bisa bikin promosi dan lain-lain. Kemudian boost brand awareness, save cost, selling products across the world. Nah, di sini yang paling penting sebetulnya dua terakhir, save cost dan selling product across the world. Kenapa save cost di sini penting? Karena kalau misalkan kita offline atau kita masih tradisional, kita masih buka toko, itu pasti kalau kita belum punya lahan atau toko sendiri, kita mesti sewa, kita mesti kontrak, kita mesti ada biaya bayar listrik dan lain-lain. Tapi kalau online atau e-commerce itu nggak ada biaya-biaya tersebut, udah langsung dipangkas. Kemudian yang terakhir, selling products across the world. Karena ini yang akan saya bantu paparkan hari ini terkait online platform dan global. Jadi Bapak dan Ibu punya keleluasaan untuk memasarkan atau mempromosikan barangnya ke seluruh dunia atau global. Jadi kalau misalkan kita cuma punya toko atau punya pabrik di Indonesia aja dan kita belum ada budget berlebih untuk melakukan pemasaran keluar, nah itu kan akan banyak biaya yang harus dikeluarkan. Nah, tapi kalau dengan e-commerce online worldwide dan secara global itu memang kelebihannya e-commerce di sini gitu. Kita bisa memasarkan produk kita ke luar negeri, ke seluruh dunia tanpa mengeluarkan biaya yang banyak. Nah, ini beberapa benefitnya kalau kita melakukan bisnis atau jual beli secara online dengan e-commerce platform. Oke, next. Nah, tadi saya mention di awal Mbak Nadia terkait salah satu B2B online platform yaitu Alibaba.com. Kenapa Alibaba.com dibanding dengan platform-platform B2B online lainnya? Jadi ini di sini Bapak dan Ibu bisa ngelihat sedikit paparan terkait why Alibaba.com. Kenapa Alibaba.com dibanding dengan B2B online platform lainnya? Ada beberapa yang serupa dengan Alibaba.com. Tapi di sini kita bisa lihat ada 6 poin penting kenapa saya hari ini memaparkan terkait Alibaba.com. Nah, yang pertama, untuk sampai saat ini, sampai detik ini dan sampai hari ini, Alibaba.com itu trafficnya masih nomor 1 di dunia Mbak Nadia. Jadi ramai sekali sirkulasi jual belinya, untuk trafficnya dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada 16 language fitur automatic translated dari Alibaba.com. Jadi kalau Bapak Ibu eksibitor di sini khawatir atau bingung, nanti gimana kalau misalkan ada permintaan atau ada inquiries dari beberapa negara asing yang bahasanya saya nggak paham gitu, nggak usah khawatir Bapak Ibu, karena di sini Alibaba.com itu menyediakan fitur automatic translated ke bahasa Inggris. Misalkan Bapak Ibu ada permintaan terkait produk yang Bapak Ibu jual tapi dari buyer atau negara yang bahasanya kurang dipahami. Let's say ada dari Rusia atau dari Arab atau dari Mandarin, bahasa asing yang belum kita kuasai. Nah, untuk di Alibaba.com sendiri itu sudah langsung otomatis translate ke bahasa Inggris. Nah, karena zaman sekarang Mbak Nadia siapa yang nggak ngerti bahasa Inggris, betul ya? Betul ya. Nah, bahasa jadi, wajib ya. Betul. Jadi nggak usah khawatir kalau ada inquiries atau permintaan buyer-buyer dari negara yang bahasanya belum kita kuasai. Nah, ini ada di Alibaba.com. Kemudian 190 plus countries yang aktif jual beli di Alibaba.com. Kemudian di sini bisa kita lihat ada 40 industries. Jadi dari Bapak Ibu eksibitor di sini yang memiliki komoditi produk atau usahanya di bidang furniture atau F&B atau energi seperti wood pellet, charcoal dan lain-lain, tekstil,
Nah, itu semua ada di dalam Alibaba.com. Jadi nggak perlu khawatir, nanti produk saya ada yang minat nggak ya di Alibaba.com, ada yang cari nggak ya di Alibaba.com, seperti itu. Nggak usah khawatir karena ramai sekali kategorinya. Permintaannya juga nggak berhenti-berhenti. Selanjutnya di sini kita bisa lihat ada 2 million plus supplier berbanding dengan 160 million plus buyers. Di sini tandanya apa? Berarti pembelinya lebih banyak dibanding penjualnya. Mana dia? Jadi nggak usah khawatir, nanti saya ada kompetitor yang serupa nih yang jual produk sama-sama saya, nanti saya nggak dapat pembeli. Nggak usah khawatir karena di sini kita bisa lihat based on data dari Alibaba.com, buyernya itu lebih banyak dibanding suppliernya. Jadi pembeli lebih banyak dibanding penjualnya. Calon pembeli lebih banyak ya Banyak banget daripada penjualnya. Oke. Ya. Berarti kesempatannya juga cukup besar ya untuk di Cukup Alibaba besar, ya. bahkan besar sekali warna dia. Ya, oke, next. Nah, ini yang tadi saya mention terkait pembelinya lebih banyak dibanding penjualnya. Jadi di Alibaba.com itu perbandingan antara pembeli dan penjual 1:26 Mbak Nadia. Wow, oke. Ya. 1:26. 1:26. Jadi satu penjual itu udah ada yang mau beli 26 orang. Wow, dan itu dari seluruh dunia Dari ya. seluruh Vanessa dunia ya. Dari seluruh dunia. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan sudah ada nih yang jual furniture di Alibaba.com. Saya mundur lah, nggak usah saya jualan furniture lagi di Alibaba.com, nggak usah khawatir. Karena itu pembelinya udah pasti banyak banget. Itu contohnya. Oke, betul. Jadi memang butuh banget Bapak Ibu sekalian yang baru mau penjualan via di lokal saja gitu ya. Penting banget untuk coba di marketplace global tentunya ya. Betul. Oke. Karena saya sedikit sharing Mbak Nadia. Ada beberapa supplier, itu supplier cukup dekat, suka sharing-sharing Mbak Anissa, kalau misalkan saya hanya usaha di lokal, itu cuannya kurang. Betul. Jadi, memang kita harus go global. Jadi saya saat itu menyampaikan kalau memang di lokal sudah menguasai pasar, yuk kita sekarang go global. Oke, gitu. untuk coba e-commerce global betul ya. Iya betul, Oke. karena cuannya dolar mana dia. Wow, menarik banget ya untuk Bapak Ibu yang mungkin masih lokal dulu aja deh gitu ya. Iya. Karena mungkin kesempatannya sempit dan lain sebagainya. Ternyata perbandingannya 1:26 gitu Betul. kan. Jadi sebanyak itu untuk calon buyer Bapak Ibu sekalian Iya. gitu ya. Oke, mangga dilanjut Kak. Oke, next. Nah, kemudian untuk Alibaba.com sendiri itu di tim internal Mbak Nadia itu ada core value dan misinya. Apa sih core value dan misi dari Alibaba.com sebagai B2B online platform yang support para bapak dan ibu eksibitor di sini untuk melakukan ekspor atau pemasaran ke luar negeri. Oke, next. Nah, ini ada piramida core value dari Alibaba.com itu sendiri. Jadi kita di sini bisa lihat ada customer first, kemudian teamwork, embrace change, passion, integrity, dan komitmen. Jadi di sini Alibaba.com sendiri sebagai B2B online platform itu juga memperhatikan dan concern terhadap customer. Jadi customer dari Alibaba.com itu selalu dilakukan seperti dinamis lah. Jadi selalu ada pembaharuan, selalu ada sistem dan fitur baru. Apa nih benefit-benefit yang bisa Alibaba.com berikan untuk para customer gitu. Nah, ini semua ada di piramida core value-nya Alibaba.com, Bapak dan Ibu. Jadi dari sisi Alibaba.com sendiri itu juga memperhatikan dan memperdulikan sekali para customer-customernya. Oke, ini semua sudah terangkum. Oke, next. Nah, ini dia kalau secara garis besar atau kita bisa highlight Alibaba.com itu misinya apa? Misinya simple, Bapak dan Ibu. Jadi untuk Alibaba.com sendiri itu punya misi untuk bisa membuat kita semua, para pelaku usaha atau para pemilik pabrik, manufaktur dan trader atau supplier itu untuk bisa melakukan bisnis dimanapun. Jadi nggak ada kendala atau hambatan terkait akomodasi atau lokasi atau biaya dan lain-lain sebagainya. Itu sudah dijadikan dan sudah dipikirkan oleh Alibaba.com untuk menjadi misi gitu. Jadi Alibaba.com itu support kita semua sebagai pelaku usaha bisa melakukan bisnis dimanapun gitu. Jadi nggak ada kendala ataupun tidak ada batasan dalam hal kita memasarkan produk kita gitu Mbak Nadia. Itu termasuk dalam misinya Alibaba.com. Oke, next. Nah, kalau misalkan Bapak dan Ibu eksibitor di sini belum pernah tahu atau belum pernah dengar terkait Alibaba.com,
Nah, apa sih fitur-fitur yang ada di Alibaba.com, Mbak Nadia? Nah, ini semua. Jadi kalau saya boleh sharing secara singkat, untuk di Alibaba.com sendiri itu ada 2 tipe membership. Oke, ada 2 tipe membership. Betul. Oke. Ada 2 tipe membership. Yang pertama membershipnya free, itu namanya free member. Dan yang kedua ini namanya GGS, Global Gold Supplier, ini yang berbayar. Tapi ini yang akan didapatkan. Jadi dengan sekian nominal yang harus dikeluarkan satu kali dibayar di depan, dan ini fitur-fitur yang didapatkan. Jadi ada total 12 fitur dari Alibaba.com itu yang di-create atau diciptakan untuk support para Bapak dan Ibu eksibitor melakukan ekspor. Gitu. Nanti ini kita akan paparkan secara singkat. Next. Nah, di sini tadi saya pernah mention di awal kalau Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Kategori-kategori produk yang banyak diminta di Alibaba.com itu tidak terbatas. Tadi mungkin memang cuma 40 plus kategori. Yep. Dan ini kita rangkum hanya top 10. Oke, Ya, jadi kita bikin spesifik lagi produk-produknya tuh apa aja sih yang banyak diminta di Alibaba.com. Nah, ini kita bisa ngelihat dari home and garden, minerals and metallurgy juga banyak yang minta di Alibaba.com, itu seperti wood pellet, charcoal, energi terbarukan dan lain-lain. Kemudian health medical sampai paling banyak diminati yaitu F&B. Oke. Betul. Nah, ini berarti bisa dilihat juga nih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang sudah punya produk, misalnya produknya makanan atau di depan aku ada keripik misalnya gitu. Berarti bisa dicek nih di sini apakah termasuk top 10 kategori untuk di e-commerce global ya. Ternyata ada food and beverage tuh. Ya. Kanisa ya, Bener. ada ya. Oke, berarti Dan potensinya lumayan besar ya. Besar sekali. Besar. Dan sebetulnya Mbak Nadia dan Bapak Ibu eksibitor di sini untuk permintaan kategori di Alibaba.com ini fluktuatif. Dalam artian, wah misalkan produk saya itu ATK ya, office dan school applies misal. Waduh, saya ada di urutan ke-7. Nah, ini jangan khawatir karena permintaan kategori-kategori di Alibaba.com itu bersifat fluktuatif dalam artian tahun lalu 2 tahun lalu sebelum pandemi, Bapak dan Ibu itu nomor satunya adalah furniture. Wow, berarti Betul. berbeda ya dengan Ini tahun ini. yang pertama ya. Oke, Ya, yang tahun ini. Oke, betul. berbeda. Jadi memang permintaan di Alibaba.com itu mengikuti tren. Kenapa? Karena kemarin sempat kita semua kan dihadang bisnisnya oleh pandemi ya. Nah, jadi karena ada fenomena yang mendunia yaitu COVID-19 kemarin, jadi mungkin permintaan yang lebih banyaknya bergeser. Jadi sekarang lebih banyak yaitu F&B. Oke, berarti sesuai kebutuhan gak sih Kak Anissa ya? Jadi Sesuai mengikuti kebutuhan ya? tren juga dan sesuai kebutuhan. Jadi untuk Bapak Ibu pelaku bisnis usaha F&B nanti bisa saya kasih bocoran marketnya kemana-mana aja. Wah, boleh nih. Jadi Bapak Ibu nanti setelah selesai sesi ini boleh sedikit merapat ke Anissa ya. Boleh, Untuk boleh banget. dicek misalnya potensi produknya. Misalnya di sini produknya apa ya? Nah, oh, apa itu Ibu? Ini langsung ada. Rendang kaleng. Rendang kaleng. Oh, boleh. Bisa dicek ya Kak Anissa ya? Bisa. Boleh. Ibu nanti ditunggu ya. Setelah ini Kak Anissa akan bantu Ibu untuk cek kira-kira potensinya ada di negara mana ya. Tadi tuh saya juga keliling hall Mbak Nadia ngelihat ada keripik, ada makanan langsung saji, cepat saji dalam kemasan. Itu permintaannya tuh ada gitu. Jadi jadi mungkin ya kalau boleh saya kasih sedikit masukan untuk yang masih pelaku usaha F&B lokal itu ayo kita go global karena sebetulnya permintaannya ada, cuma terkadang dari kita tuh khawatir atau misalkan ini produk saya ada yang butuh nggak ya, ada yang minat nggak ya, terus cara ketemu buyernya tuh gimana ya. Nah kadang tuh rasa-rasa itu yang pasti ada di pikiran. Betul. Nah Betul, cuma nanti mungkin bisa saya kasih sedikit bocoran permintaan misalkan keripik kemana, gula kemana gitu. Oke. Ibu tadi rendang ya Bu ya? Iya, mungkin ini banyak ya Kak Anissa ya. Banyak juga UKM yang mirip-mirip dengan Ibu produknya kayak produk lokal gitu. Dalam artian rendang tuh mungkin masih asing untuk orang-orang luar negeri gitu ya. Tapi ternyata Bu, ternyata banyak juga orang Indonesia yang bekerja di luar negeri dan mereka kangen dengan masakan-masakan lokal. Akhirnya mereka mau nggak mau mereka harus pergi ke e-commerce global lalu cari produknya. Contohnya produknya rendang gitu. Lalu mereka beli gitu dengan kuantiti yang banyak gitu. Jadi memang kesempatannya juga sangat terbuka lebar Bu untuk dicoba masuk ke pasar global. Saya sekalian mau sharing Mbak Nadia. Boleh? Itu saya tertarik rendangnya rendang daging ya Mbak.
Nah, boleh Boleh? saya lihat? Iya, Boleh, Kak. boleh, silakan. Jadi saya sedikit sharing. Minggu lalu itu saya dari Makassar. Oke. Ada undangan dari Kementerian Pertanian. Itu saya diundang untuk melakukan kurasi produk. Untuk melakukan kurasi produk rendang, tapi rendang daun singkong, Mbak. Oh, Iya. iya. Makanya saya kemarin tuh saat di Makassar itu memang untuk kurasi beberapa produk petani. Jadi ada program dari Kementerian Pertanian itu petani milenial. Oke. Nah, ada program petani milenial, kemudian saya ada kesempatan dan diundang untuk melakukan kurasi. Makasih. Ada yang datang ke saya itu bawa Oke. produk rendang tapi daun singkong. Oh iya. Iya. Nah, itu langsung saya cek dari kemasan, saya cek dari masa tahan si Berapa produknya tahun, berapa iya. tahun karena Iya. memang ini sekalian kita sharing aja. Nggak Mbak. apa-apa, Untuk Ibu makanan itu Kanisa. kalau untuk diekspor memang ada beberapa standarnya. Iya. Dalam artian minimum itu Iya. expire-nya berapa lama. Iya. Terus betul. kemudian apakah ada kandungan informasi gizinya, Iya. komposisinya, Iya. kemudian apakah ada beberapa sertifikat yang menjadi standar ekspor Iya, seperti itu. betul. Nah, kalau untuk rendang yang sudah dalam kemasan ini, Mbak, oh maaf dengan Mbak siapa? Saya Lulu. Oh Mbak Lulu, oke terima kasih. Iya. Nah, untuk rendang ini Mbak Lulu, Iya. permintaannya ada. Oke. Yang masih banyak permintaan rendang itu ke Malaysia, Singapura, dan Australia. Oke. Siap. Nah, ini banyak karena apa? Mereka udah kenal Oh. dengan rendang. Iya. Jadi misalkan pun ini rendang yang udah ada dagingnya, dalam artian rendang siap makan, Iya. mereka juga ada yang butuh bumbunya, Iya, betul. bumbu rendangnya. Betul. Nah, hanya memang kalau bumbu rendang itu kan mungkin lebih basah dan masa tahannya mungkin lebih cepat ya. Oke. Nah, kalau ini karena sudah kemasannya ini udah standar ekspor. Iya. Ini udah bagus banget Mbak Iya. Lulu. Dan Terima ini kasih. saya cek di sini Mbak Nadia ini udah lengkap. Oke. Di sini ada ISO, di sini ada halal, di sini ada HACCP. Iya, betul. Nah, ini juga ada HACCP, ini oke Iya. banget, Mbak. Iya. Ini kalau untuk sekalian kurasi nih saya jadinya. Justru saya mau cerita juga nih, Mbak, kalau misalkan boleh. Tapi nggak apa-apa nih. Oh, boleh. Jadi Silakan, saya Mbak. langsung cerita ya Mbak Nisa. Saya terima kasih banyak sebelumnya. Saya tiba-tiba datang aja ke sini, terus dengar ada talk show. Wah, saya tertarik nih, apalagi kategorinya untuk Alibaba platformnya. Nah, jadi kita itu sebenarnya pelaku usaha yang dibilang masih UKM, karena kita kan peternakan ya. Jadi kita tuh peternakan yang berinovasi untuk bisa menginternasionalkan produk peternakan. Mulailah ada pikiran untuk bisa buat makanan hasil olahan peternakan tuh go internasional. Nah, itu lewat Pengalengan. Nah, di situ. Jadi di sana kita ada peternakan, rumah produksi sama pemasaran. Karena kita tahu diri nih, kayaknya kalau untuk daging Indonesia nih banyak di ban. Nah, akhirnya kita pantaskan diri untuk mumpuni legalitasnya, Mbak. Walaupun demikian pun kita untuk ekspor itu kita masih kolektif, Mbak, sebenarnya. Jadi untuk kendalanya tuh kita masih kolektif bareng sama UMKM lain ke New Zealand, ke Qatar, nitip di diaspora Turki, Mesir dan lain sebagainya. Nah, untuk B2B atau G2G-nya tuh memang kita belum. Nah, mungkin dari Alibaba ini juga bisa akan melalui platform yang menyambungkan kita dengan nanti langsung gitu ke yang mencari gitu sih. Kalau lagi kunjungan ke Bogor, boleh Mbak mampir. Oh, ini Kita produksi di terbuka. Bogor. Iya, Teteh, Mbak, semuanya yang lagi ada di sini mungkin kalau lagi kunjungan ke Bogor, boleh kita di Ciampea 10 menit dari dermaga. Silahkan mampir. Baik. Ini juga tadi ada yang menarik perhatian saya, Mbak Iya, Lulu. iya. Biasanya kalau memang untuk ekspor makanan F&B kaleng seperti ini itu permintaan buyer dari global itu masa tahan untuk expire-nya setahun sampai 2 tahun. Oke. Tapi ini saya lihat Mbak Nadia 2025. Iya. Wah, Jadi ini- kita tahan hingga 3 tahun Iya. tanpa bahan pengawet, Mbak. Nah. Nah, dan non MSG namanya MT Farm, lupa saya. Oke, MT Farm. Iya. Karena ada beberapa yang sedikit sharing-sharing dengan saya Mbak Lulu. Mereka siap ekspor, kemasannya mumpuni, udah memenuhi standar. Tapi untuk masa tahannya itu cuma sebentar. Nah, tadi saya pas ngelihat oke udah ada HACCP, ada ISO, pas saya geser, wah 2025. Ini aman banget Mbak alhamdulillah, Mbak sebenarnya. Nisa. Ini kalau memang udah siap gini, ini bisa melayang kemana-mana Mbak. Kalau e-commerce global kita belum. Ini baru pertama kali Oke. kita datang Nanti gitu. untuk Alibaba.com sendiri kita akan lanjut gimana sih caranya bisa ketemu dengan buyernya. Terima kasih banyak Iya. loh Mbak Disa. Ya itu aja sih mungkin dari saya. Jadi ini secara keseluruhan ini udah bagus banget Mbak Lulu. Oke, siap. Jadi udah siap terbang lah Siap. ini. Mungkin
Pak Pertamina kalau denger kita mau jadi binaannya dong sekalian. Terima Untuk kasih. disupport ya, Mbak Lina. Iya, nggak usah itu buat Mbak Anissa. Nanti saya buat kakaknya juga. Berarti Terima kasih banyak Sukses Mbak selalu Lulu ya Mbak Lulu tadi untuk ya. MT Farmnya. Luar biasa keren loh produknya. Tadi aku Aku cek langsung juga dapet langsung loh, kayak Mbak Nadia. wah luar biasa. Nanti kita cobain. Oke, untuk Bapak Ibu sekalian yang mau nanti ngobrol-ngobrol dengan Kak Anissa Boleh. juga boleh banget setelah sesi ini ya. Jadi mungkin setelah sesi ini Bapak Ibu sekalian bisa menemui Mbak Anissa untuk minta nomor handphonenya mungkin untuk dibantu pengecekan apakah produknya ini ada pasarnya di market global ya. Oke, silakan. Kak Anissa masih ada untuk materinya? Ada, kita Oke, masih lanjut silakan. Mbak Nadia. Silakan dilanjut. Oke, next. Nah, ini tadi kalau saya bahas sedikit terkait bagaimana sih cara menemukan buyer di Alibaba.com atau apa sih perannya Alibaba.com untuk support Bapak dan Ibu sekalian para eksibitor untuk melakukan pemasaran secara global. Nah, di sini posisinya Alibaba.com itu ada di tengah-tengah yang bisa mempertemukan antara global supplier dengan global buyer, Mbak Nadia. Nah, posisinya di sini adalah Alibaba di tengah-tengah sebagai penjembatan dengan disupport beberapa fitur yang tadi, yang ada 12. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut ke materi berikutnya. Oke, next. Nah, ini kalau untuk Alibaba.com yang gold supplier, ini ada beberapa. Kalau tadi mungkin benefit e-commerce Mbak Nadia. Oke. Kalau ini benefit yang didapatkan dari GGS Alibaba. Oh, yang membershipnya ya? Membershipnya Oke. yang goldnya Mbak Nadia, betul. Jadi di sini ada beberapa yang akan didapatkan oleh Bapak Ibu eksibitor, mulai dari professional web design sampai unlimited product posting. Jadi berapapun produk Bapak Ibu eksibitor yang dimiliki itu bisa dipost di alibaba.com. Kemudian ada higher ranking, ada higher product exposure, kemudian sampai mendapatkan klik dari buyer yang banyak, mendapatkan inquiry dari buyer, sampai dapat order gitu. Jadi ini semua yang akan didapatkan dari global gold supplier alibaba.com. Oke, next. Nah, ini cara-caranya bagaimana sih buyer itu bisa ketemu dengan produk kita. Kalau ada pertanyaan gimana nih saya jual produk, kemudian buyer bisa menemukan produk saya. Nah, ini ada beberapa caranya atau jalur bagaimana si buyer-buyer tersebut bisa ketemu dengan kita. Yang pertama bisa melalui keyword, kemudian bisa melalui search produk kategoris. Jadi misalkan makanan itu nanti bisa buyer klik aja di alibaba.com misalkan F&B. Oke. Kan tuh, misalkan contohnya kayak rendang atau keripik atau gula, aren dan lain sebagainya itu termasuk dalam kategori F&B. Jadi saat calon buyer global itu masukin keyword produk kategori F&B itu nanti muncul beberapa kategori yang serupa. Kemudian bisa melakukan based on country channel. Habis itu bisa melihat dari promosi banner dan yang terakhir yaitu RFQ Mbak Nadia atau request for quotation. Nah, Oke. RFQ ini apa? Ini nanti adalah sebuah akses yang bisa didapatkan oleh Bapak Ibu para pelaku usaha untuk akses langsung ke buyer. Jadi Akses langsung ke buyer. Betul. Jadi di alibaba.com nggak pakai lama, nggak pakai susah, kita bisa langsung ketemu sama buyer. Gitu. Jadi itu yang di-create oleh alibaba.com, salah satu fitur unggulan yang dicari-cari oleh para seller atau supplier. Oke. Kalau misalkan kita selama ini masih manual atau kita masih sedikit terhambat dalam cara untuk menemukan buyer atau ngobrol dengan buyer, alibaba.com udah punya. Oke, fiturnya. berarti ini fitur yang paling dinanti-nanti oleh Betul. para pebisnis atau UKM ya Kak Betul, Sisa, ya? jadi bisa langsung ketemu sama si buyernya, bisa langsung ngobrol buyer tuh butuh apa sih, atau buyer tuh butuh berapa banyak sih, seperti apa sih speknya gitu. Itu bisa langsung ngobrol dengan para buyer melalui RFQ. Next. Nah, ini dia Bapak Ibu yang dimaksud dengan RFQ. RFQ itu apa? Request for quotation. Jadi contohnya seperti ini, di alibaba.com itu bisa diakses sourcing.alibaba.com. Kemudian kita bisa memasukkan keyword produk dari SKU yang kita miliki. Misalkan ini saya ambil contohnya 2, yaitu furniture sama coffee.
Nanti Oke. di sini Bapak Ibu eksibitor pelaku usaha atau produsen furniture atau kopi atau kafe itu bisa merapat. Nanti kita bisa lihat permintaan-permintaannya apa aja. Wow, bisa langsung dicek ya Kak Bisa Anissa ya? dicek, ya. Bisa langsung dicek. Nah, ini sedikit gambaran. Kalau misalkan Bapak Ibu pelaku usaha furniture itu bisa create bangku atau sofa atau ranjang yang seperti ini misalkan, itu nanti bisa masukkan di keyword produk, furniture misalkan, atau bench atau couch dan lain sebagainya. Itu nanti muncul. Misalkan kita cari furniture teak sofa atau interior atau eksterior furniture lainnya, itu nanti bisa muncul langsung keluar beberapa banyak permintaannya. Ini di sini langsung keluar, ada yang minta 2 piece dari United States dan itu ada kontaknya, Scott French namanya. Oke, berarti Betul. langsung ada kontaknya, Betul. permintaannya berapa, Ya. dari mana asal negaranya. Benar. Wow, selengkap itu ternyata Selengkap Kak Anissa itu, ya. Mbak Itu Nadia. kalau si pelaku UKM-nya join membership ya. Betul. Oke, oke. Jadi Berarti itu misalkan- benefit yang menguntungkan banget Betul, dong. misalkan saya sebagai penjual, kemudian saya mau menjual bangku saya nih atau sofa saya, kita masukin aja misalkan wood original teak sofa dan lain-lain keywordnya, itu nanti muncul permintaannya. Seperti ini contohnya, jadi ada yang butuh, hello, I'm interested in purchasing 2 of your single coach chairs. Jadi dia langsung muncul permintaannya, apa, berapa banyak, tapi di situ masih kepotong Mbak Nadia kalau bisa kita lihat. Oh iya ya. Ya, jadi informasinya masih belum jelas. Ya. Gimana caranya kita bisa tahu lebih jelas? Itu nanti bisa klik sebelah kanan quote now. Oke. Betul, tapi yang bisa quote now hanya untuk yang gold supplier. Oke, yang membership aja ya. Oke. Jadi hanya yang membership aja. Jadi kita bisa ngelihat barang kita itu yang minat di mana sih? Barang kita tuh yang minat berapa banyak sih gitu. Itu semua bisa muncul di alibaba.com di bagian RFQ. Nah, di situ semua terlihat. Terus ada yang minta juga furniture set fire pit table modern rotan. Jadi spesifik bahannya rotan. Itu ada yang minta 50 piece dari United Kingdom. Wow. Jadi sebenarnya ini peluang Mbak Nadia. Betul, betul, betul. Betul. Seperti ini aja ya. Ini yang lagi kita dudukin juga. Ini mungkin potensinya besar nih ya Potensinya untuk di besar. pasar global betul, ya. Betul, rotan-rotan kita, terusnya furniture kayu-kayu jati kita itu kualitasnya kan nggak usah diragukan Mbak Nadia. Jadi sayang kalau nggak kita pasarkan secara global gitu. Betul sekali. Ini sampai yang terakhir juga saya ambil contohnya, ada yang minta ke coffee table ya, untuk meja-meja kopi, untuk di interior living room itu ada yang minta dari Spanyol. Jadi ini kita semua bisa hubungin para bapak ibu, kita langsung bisa kontak ke bayar yang langsung. Jadi udah nggak ada lagi kendala terhambat lokasi atau Pokoknya biaya. tanpa perantara lah ya. Perantara, kita Betul. cuma bisa ngecek Alibaba kita cuma duduk pegang handphone atau buka laptop, itu kita bisa ketemu buyer. Oke, wow, bisa langsung colek bayar Bisa lah ya, langsung hanya colek dengan buyer. gadget atau laptop Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi nggak usah ada kesulitan-kesulitan. Aduh, saya gimana bisa ketemu buyer di luar negeri nih? Saya harus ikut expo di sini, saya harus ikut expo di sana, kan biayanya bengkak. Betul, betul. Ini dari handphone aja, dari laptop kita bisa ketemu buyer. Wah, zaman sekarang. Dan bayarnya juga luas ya Kak Anissa ya. Betul. Karena dari seluruh dunia bisa lihat produk Bapak Ibu sekalian gitu. Apalagi kalau permintaannya sudah banyak, Bapak Ibu tinggal dicolek aja bayarnya, lalu negosiasi terkait harga, produk, kuantitinya seperti apa gitu. Bisa langsung dapat bayar dari mancanegara atau luar Betul. negeri ya. Juga kalau di alibaba.com sendiri Bapak Ibu itu misalkan saya udah biasa ekspor ke Malaysia, saya udah biasa ekspor ke Australia, saya udah biasa ekspor ke Eropa. Nah, di alibaba.com itu bisa kita filter atau sortir Oh, negara-negara yang belum pernah kita oke, tuju. oke, Jadi oke. memang untuk perluasan pasar Mbak Nadia. Saya belum pernah ekspor ke India nih. Nah, itu bisa nanti keluar. saya cuma mau India aja. Berapa banyak sih yang minta gitu. Jadi kita bisa melakukan perluasan pasar ke negara-negara yang belum pernah kita lakukan ekspor. Oke. Berarti banyak banget fitur-fitur yang e-commerce platform ini sediakan untuk Bapak Ibu pelaku bisnis atau UKM gitu ya. Betul. Jadi untuk sekali lagi untuk yang belum coba, mungkin Bapak Ibu bisa coba masuk ke e-commerce global untuk memperluas pasar Bapak Ibu sekalian dan tentunya untuk cuan dan cuan. Betul ya? Oke, next. Oke, nextnya. Nah, tadi saya kasih contoh untuk permintaan furniture.
Sekarang para Bapak Ibu eksibitor yang memiliki usaha di bagian produksi kopi. Aduh, kopi enak banget nih. Siapa sekarang yang gak suka minum kopi? Betul sekali, apalagi hostnya ya. Betul. Jadi kopi-kopi Indonesia, kopi-kopi lokal Mbak Nadia itu banyak banget yang minat di luar. Kalau misalkan kita memang udah siap, kita memang udah nggak sabar mau cari pasar di luar, itu sebetulnya banyak banget permintaannya. Nah, ini contohnya yang saya ambil dari Saudi Arabia. Itu ada yang minta 27 metric ton Mbak Nadia. Wow, luar Itu biasa loh. Ini Arabica, dari ya, itu dari Saudi Arabia. wow, dari Arab Dari langsung Arab ya. ada yang minta 27 metric ton kopi. Kemudian dari Swiss ada yang minta 10 metric ton kopi. Wow. 2000 ton dari Malaysia. Jadi permintaannya udah bukan kaleng-kaleng. Udah bukan cuman 1 piece, udah bukan 1 kilo ya. Iya. Tapi ini sampai ton ya. Betul, Sampai kontainer ya. Betul, karena memang balik lagi ke karakteristik B2B online platform. Oke. Permintaannya itu memang nggak sedikit Mbak Nadia. Jadi mereka minta 1 kontainer 20 feet, 1 kontainer 40 feet gitu. Apalagi kalau untuk kopi itu jarang banget untuk yang minta sedikit. Oke. Ya. Karena mereka langsung banyak, mungkin untuk buka coffee shop di sana kali Bisa ya. jadi. Bisa jadi juga. Jadi saya tuh sempat berpikir gini Mbak Nadia, coffee shop di luar negeri jangan-jangan kopinya dari kita. Jangan-jangan kopinya dari Sulawesi Kopinya lah. dari Aceh. Kopinya dari Aceh dari gitu ya. Toraja, Jawa itu banyak Betul. banget. Tapi kan Bisa kita, jadi. kita nggak tahu nih mereka di sana akan terbuka atau enggak. Tapi kemungkinan enggak. Karena mereka cuma beli dari Indonesia kopi lalu mereka di sana diolah kembali. Betul. Seperti itu. Tapi ini sebagai gambaran untuk Bapak Ibu pelaku usaha atau eksibitor yang fokus di bagian agriculture khususnya kopi. Untuk permintaan di alibaba.com kopi itu banyak banget. Oke. Ya. Kak Anissa, aku boleh tanya? Boleh. Ini dari contoh yang Kak Anissa lampirkan di sini ya. Ini ya, misalnya contoh nih di poin pertama ya. Itu ada bintang 3. Itu maksudnya apa Kak Anissa? Oke. Jadi bintang 3 ini untuk yang tertampil di sini Mbak Nadia ini merupakan behavior dari si buyer. Ya, kalau dia udah bintang 3 berarti dia salah satu indikasi atau indikator aktif buyer. Oke, berarti terpercaya juga Kak Terpercaya, Anissa ya. Karena betul. mungkin ini jadi salah satu hal yang dikhawatirkan oleh Bapak Ibu pelaku UKM nih Kak Anissa. Gimana sih Kak Anissa, kita kalau misalnya ternyata udah pengen ada permintaan 2 ton misalnya, tapi gimana cara kita memastikan Ini bener bahwa gak ya? iya, ini bener gak ya? Ini penipuan gak ya? Bener gak nih bakal dibayar gitu kan? Ternyata bisa kelihatan di sini Kak Anissa ya. Bisa. Jadi dari alibaba.com itu memang posisinya di tengah-tengah Mbak Nadia, selalu memikirkan dua belah pihak. Dalam artian, kalau ada buyer yang minta seperti ini tuh cek ombak aja nggak sih? Atau Betul. ini tuh iseng-iseng nggak sih? Ini tuh hit and run nggak sih? Nah, dari Alibaba itu ada provide untuk mengecek behavior dari si buyer tersebut. Jadi kalau misalkan di sini kita klik quote now yang sebelah kanan ada Oke. kotak warna orange, itu nanti terlihat historical pembeliannya. Misalkan, oh ini si buyernya aktif berbelanja 3 bulan terakhir. Oh ini aktif berbelanja 2 tahun terakhir misalkan. Nah itu jadi indikator kita untuk merespon si buyer ini. Gitu. Kalau memang dia pasif, ya udah kita cari yang lain gitu. Tapi kalau memang sebulan terakhir belanja, 3 bulan terakhir belanja, itu harus direspon. Oke, kalau aktif berarti Ya. memang betul itu buyer yang oke ya untuk Betul. dicolek ya. Ya. Oke, tips yang menarik. Thank you Kak. Jadi Anissa. buyer di Alibaba juga ada ibaratnya seperti dicek latar belakang dia, historical pembeliannya, emailnya dia valid atau enggak, kemudian aktif menjawab chat atau enggak, semuanya tuh ada di alibaba.com. Tapi yang bisa quote now itu balik lagi hanya global gold supplier. Oke, lagi-lagi membership ya. Oke. Gitu. Oke, next. Next ya. Nah, ini yang tadi gimana sih caranya menemukan buyer atau gimana kita melakukan business matching di alibaba.com. Karena tadi hanya melalui RFQ mungkin kurang Mbak Nadia. Nah, ini caranya. Misalkan kalau untuk tadi ada yang minta sofa untuk interior atau eksterior, nah ini langsung kita bisa cocokin. Ini seperti contohnya dari CV Mebel, kemudian dari CV Sejahtera, dia tuh serupa, produknya rotan.
Dan itu ada permintaannya, ada speknya, ada custom, ada deskripsinya, dia butuhnya apa dan lain-lain. Langsung bisa dicocokkan sama yang kita punya gitu. Jadi memang banyak produk-produk permintaan dari luar negeri yang sebetulnya dari Indonesia pun bisa produksi gitu. Jadi nggak usah khawatir atau kurang percaya diri terhadap produk yang mau kita pasarkan ke global. Karena sebenarnya dari mereka tuh juga minat kok produk-produk kita gitu. Oke, next. Nah, ini untuk permintaan yang kopi tadi, dan ini ada coklat CV Putra Mataram. Ini punya produk coklat compound Mbak Nadia, dan permintaannya pun ada di alibaba.com dari Saudi Arabia. Nah, kemudian ada Mandiri Kopi, ini sebuah CV ya, badan usaha yang menyediakan kopi bubuk dan kopi yang sudah ditumbuk. Oke. Nah, ada juga sertifikat-sertifikatnya, mereka udah provide MUI halal, FDA. Terus kemudian FDA-nya banyak, ada FDA USA, FDA Korea. Lengkap ya. Lengkap. Mereka memang udah siap ekspor. Nah, mereka ini mau masuk alibaba.com, jadi udah cocok, udah langsung ada bayarnya. Butuh 50 kilo dari Netherlands. Nah, seperti ini. Wow. Jadi apa yang kita punya, kita cari bayarnya di mana? Di Alibaba. Luar biasa ya. Jadi memang sudah banyak banget calon buyer yang bisa Bapak Ibu temukan nih kalau misalnya Bapak Ibu mau mencoba untuk oke deh masuk pasar global gitu. Betul. Apalagi kalau produk Bapak Ibu sudah siap banget, sudah dipasarkan ke seluruh Indonesia, misalnya di lokal, berarti sudah saatnya Bapak Ibu untuk mencoba mencolek calon buyer di global ya. Betul. Jadi daripada pusing mikirin biaya, saya mau ikut expo di Portugal, saya mau ikut expo di Amerika. Aduh, biayanya lumayan ya Biayanya untuk transport. bengkak aja itu, aduh 3 hari berapa, 1 minggu apalagi. Di Alibaba udah bisa ketemu orang bayarnya ada semua. Betul, Seperti sudah itu. lengkap ya. Lengkap semuanya. Oke, next. Nah, ini saya akan sedikit sharing terkait success story dari yang sudah memasarkan produknya di alibaba.com. Oke, ini video Kak Anissa. Ini video, Oke. kita kunjungan ke sana. Jadi dari tim itu ada yang taking care untuk melihat bagaimana produksinya, bagaimana mereka saat loading barangnya, saat mau siap-siap ekspor. Kemudian kita lihat produksinya seperti apa. Ini nanti ada sedikit cerita-ceritanya, cuplikannya. Oke, boleh nih Bapak Ibu merapat sedikit. Kita ada satu video yang bisa ditonton bersama-sama. Oke, silakan. Ini di mana nih Kak Anissa? Ini di Jawa, Mbak Di Nadia. Jawa, Iya, oke. ini di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Produknya apa Produknya ini Kak gula Anissa? aren. Gula aren. Iya. Wow, nih Bapak Ibu ada nih yang produknya gula aren. Gula Boleh kelapa. sedikit dilihat nih ya sebagai salah satu referensi nih. Mungkin ada yang pernah kenal dengan CV Hugo Inovasi. Nah, ini yang punya Bu Astin namanya. Ya. Kalau kita lihat, memang lokasinya bukan di kota, Mbak Nadia. Betul, Ya, betul. tapi mereka itu niat dan usaha untuk ekspornya gigih. Pastinya Ya, ya. jadi segala usaha beliau coba Betul, dari betul. mulai memaksimalkan quality produknya, mempersiapkan sertifikat dan dokumennya. Karena Bu Astin sendiri niat utamanya adalah saya mau ekspor, gitu. Saya mau go global. Gimana caranya produk saya ini bisa sampai keluar? Bisa tembus pasar global ya. Ya. Oke. Nah, ini ada sedikit cerita dari beliau. Oh ya, menggunakan e-commerce Alibaba ya. Ya, menggunakan alibaba.com. Sebelumnya belum pernah dapat bayar di Bahrain, Mbak Nadia. Langsung dapat. Wow. Ya, dari alibaba.com gitu. Nah, 500 kilo. 500 kilo ya untuk diekspor ya. Ekspor ke Bahrain. Keren. Kalau dilihat lokasinya juga sepertinya di rumah banget ya. Cuma Iya. sudah ada beberapa pembaruan kali ya. Udah Betul. punya tempat produksi, juga udah punya karyawannya cukup banyak. Iya, Berarti makanya memang tadi- efektif nih. Tadi saya pas ngelihat ini untuk produknya Mbak Lulu tadi ya, MT Farm. Ini sih udah siap ekspor, Mbak Nadia. Sudah siap banget ya. Dari expire-nya aja kaget loh. 3 tahun. 3 tahun loh untuk rendang loh, Dan luar nggak biasa. pakai pengawet. Betul. Keren. Nah, ini kemudian juga Sentral Agro Lestari. Yang ini Di Purbalingga. Purbalingga. Ada nggak nih Bapak Ibu yang dari Purbalingga nih? Ini produknya apa nih Kak Anissa? Sama, masih gula juga. Sama masih gula juga ya.
bisa kita lihat kembali nggak terlalu besar tempat usahanya Mbak Nadia. Betul, tapi sudah punya tempat produksi yang proper banget ya, Iya, Kak Anissa ya. betul. Nih, luar biasa loh. Sudah ada, wow. Tempat produksinya Tempat nggak terlalu besar, yang tapi usahanya yang besar. itu dia, niatnya yang sudah besar ya, tekadnya juga besar ya, tinggi ya. Niatnya besar, usahanya Luar biasa. besar. Oke, dan juga mereka mempekerjakan orang-orang di sekitar situ ya, Betul, Kak Anissa ya. betul. Jadi memang ini niat mulia banget sih. Niat mulia. Jadi Betul. memang mereka itu sadar akan kemampuan produknya unggul Ya. di bidang kelapa dan mereka produksi gula kelapa dan apa nih yang harus saya lakukan lagi untuk ekspor gitu. Mereka masuklah ke ranah online. Wow, luar biasa. Mungkin di sini ada Bapak Ibu eksibitor yang produksi gula. Nanti bisa langsung saya kasih tips triknya. Boleh banget. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu yang di luar produksi gula pun seperti yang di Purbalingga ini, Bapak Ibu bisa cek nih potensi produknya di market global tuh seperti apa. Betul. Oke. Dan mereka permintaannya nggak sedikit-sedikit juga Mbak Nadia. Banyak ya, bertonton ya. Tadi aja Kontainer, luar biasa. kontainer. Kontainer Iya. loh. Tontonan Wow. semuanya, tontonan. Dan itu ke negara-negara yang memang kalau dari tidak masuk ke pasar global mungkin tidak terjangkau ya. Iya. Kak Anissa ya, sulit juga. Oke. Ini yang terakhir adanya di Banyumas. Produsen gula kelapa juga masih. Ini sebagai Halo? Halo, cek. Cek. Ini sebagai bukti bahwa gak usah khawatir untuk bersaing. Ini semuanya menjual gula kelapa dan semuanya berhasil juga. Oke. Oke. Oke, mungkin itu dia tadi beberapa contoh sukses story dari beberapa UKM atau pelaku bisnis yang sudah bisa berhasil ya, di Ya, marketplace sudah berhasil atau untuk di di e-commerce Alibaba.com. global. Oke. Kak Anissa masih ada untuk paparannya? Sudah selesai. Sudah selesai ya. Wow, ini menarik banget ya Kak Anissa paparannya. Tadi sudah dijelaskan juga mengenai benefitnya kalau masuk ke e-commerce global, lalu juga contoh-contoh produknya seperti apa, Betul. sampai ke sukses story yang sudah dipertontonkan ke Bapak Ibu sekalian. Oke. Ini kita masuk ke sesi pertanyaan sebenarnya ya. Tapi kira-kira ada yang mau nanya nggak? Atau sudah cukup karena memang waktunya sudah habis nih Kak Anissa. Kita terlalu seru untuk Seru berbincang-bincang ya. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan boleh nanti setelah sesi ini langsung saja merapat ke Kak Anissa. Karena Kak Anissa akan bagi-bagi tips juga untuk Bapak Ibu yang sudah punya produk atau yang sudah masuk pasar global atau belum, juga bisa sharing dengan Kak Anissa. Boleh ditunggu Bapak Ibu teman-teman eksibitor yang ingin menanyakan produknya, ingin menanyakan pasarnya, boleh nanti saya bisikin. Boleh nanti dikasih tipsnya ya, atau bisa tukeran kartu nama. Oke, Boleh, baik Bapak boleh. Ibu sekalian, terima kasih banyak yang sudah menghadiri atau sudah menyaksikan talk show hari ini. Kita masih ada satu sesi lagi Bapak Ibu di jam 16.00 hari ini, dan masih ada sampai hari Minggu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan berbagai macam sesinya dengan berbagai topik yang menarik juga tentunya. Terima kasih banyak Kak Anissa Terima untuk kasih, waktunya. sama-sama, Semoga Mbak sehat Nadia. selalu. Kita Terima semoga bisa kasih. bertemu lagi. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh.